Bab 1082, Nafas Naga Beku. Long Mo, garis keturunan naga pencerahan. Kapan orang yang begitu mengesankan muncul? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Beberapa orang tampak bingung. Aneh, mengapa Long Mo ini terdengar familiar? Naga berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat mereka menunjuk ke peringkat naga tersembunyi. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari naga. Saya mengerti. Seekor naga berkata, Long Mo ini adalah orang luar yang bergabung dengan garis keturunan naga penerangan sebulan yang lalu. Ah, itu dia. Saya pikir dia baru saja menyebabkan keributan besar di sisi naga campuran. Untuk berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan tempur seperti itu untuk mengalahkan Long Ye. Petik 2. Saya mendengar bahwa para tetua dari garis keturunan naga penerangan berniat untuk menjodohkannya dengan Long Si. Long Si sudah menagih. Julukannya adalah Tyrant Dragon. Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Long Mo itu harus siap menderita. Seseorang menyombongkan diri. Ada yang salah. Saat itu, seekor naga menunjuk ke peringkat naga tersembunyi dan berkata, Long Si berada di peringkat ke-8 pada peringkat naga tersembunyi. Itu sepertinya berada di bawah Long Mo. Baru sekarang para naga menyadari bahwa peringkat naga tersembunyi telah berubah, kekuatan tempur Long Mo bahkan lebih kuat dari Long Si. Jika itu masalahnya, konsekuensi dari pengisian Long Si adalah naga saling bertukar pandang dan berlari menuju habitat naga penerangan diam-diam. Setelah mengalahkan Long Ye, Su Zimo melihat tatapan hormat dari naga dan akhirnya santai. Ini ternyata baik, itu lebih baik daripada harus melawan mereka satu persatu. Menekan yang kelima pada peringkat naga tersembunyi dapat dianggap sebagai solusi permanen dan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia akan mencari naga acak dan bertanya di mana sarang naganya ketika dia merasakan keributan di belakangnya. Di mana Long Mo? Sebuah suara keras terdengar, menyebabkan gendang telinga Su Zimo sakit. Biasanya, naga penerangan adalah atribut api dan habitatnya memiliki suhu yang sangat tinggi. Namun, pada saat ini, suhu di sekitarnya telah anjlok. Ketika naga di sekitarnya melihat siapa itu, ekspresi mereka berubah dan mereka mundur secara naluriah. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo berbalik. Tidak jauh, beberapa naga menyerbu dengan langkah besar dengan agresif. Pemimpin mereka adalah seorang wanita muda mengenakan jubah putih ketat yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dengan sempurna. Wajah wanita itu adil dan wajahnya terdefinisi dengan baik. Dikombinasikan bersama, dia memberikan rasa keindahan yang unik. Namun, puncak kembar di dadanya sangat megah dan sangat megah. Siapa Long Mo? Menonjol. Ketika dia tiba, wanita itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Wanita itu pasti cantik. Namun, suaranya benar-benar menakutkan. Paling tidak, ketika Su Zimo tidak siap untuk itu, dia tersentak. Pada saat itu, naga-naga itu berserakan di mana-mana dan Su Zimo berdiri di tengah ruangan, terlihat sangat tidak pada tempatnya. Wanita itu mengalihkan pandangannya dan langsung melihat Su Zimo. Dia tiba di hadapannya dalam 3 langkah. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Su Zimo. Katakan di mana Long Mo berada. Setelah diperiksa lebih dekat, mata wanita itu dalam dan bersinar terang seperti 2 safir. Su Zimo diam-diam bermasalah. Naga di depannya jelas bukan milik garis keturunan naga penerangan. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, sepertinya wanita itu berasal dari garis keturunan naga tanpa tanduk. Dia baru saja tiba di lembah tulang naga dan keluar dari mata air suci primordial. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa terlibat dengan wanita dari garis keturunan naga tanpa tanduk ini. Su Zimo tahu bahwa wanita itu bermusuhan. Namun, dia masih tersenyum lembut. Aku Long Mo. Kamu adalah. Wanita itu tercengang. Sedikit keterkejutan melintas di matanya yang seperti permata dan dia tampak sedikit bingung, itu tidak cocok dengan ekspresi galaknya sebelumnya. Namun, wanita itu bereaksi sangat cepat. Mengepalkan tinjunya, dia memutar lehernya dan berkata dengan gigi terkatup, baiklah, beraninya kamu. Su Zimo bingung. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuat pernyataan itu. Bisakah Long Ye menjadi pendamping Dao dari kecantikan ini dari ras naga tanpa tanduk? Jika ini adalah istri Long Ye, alasan mengapa dia datang mengetuk adalah karena dia telah memukuli suaminya. Kamu adalah teman Dao Long Ye? Su Zimo mencoba bertanya. Tawa tertahan terdengar dari naga. Long Mo dalam masalah sekarang. Beraninya kau menggoda naga Tyrant seperti itu. Betapa ganasnya. Banyak naga mengungkapkan ekspresi sombong. Berhenti berpura-pura. Wanita naga tanpa tanduk itu menggertakkan giginya yang putih seperti mutiara dan matanya tampak menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin,
beraninya kamu melamarku, kamu orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2. Mengusulkan. Su Zimo tercengang. Dia baru saja keluar dari mata air surgawi primordial, bagaimana dia bisa melamar pernikahan? Tiba-tiba, wanita naga tanpa tanduk membuka mulutnya dan meludahkan kabut putih ke arah Su Zimo. Suhu di sekitarnya anjlok dan lapisan es bahkan terbentuk di tanah. Nafas naga. Setiap naga dilahirkan dengan kemampuan. Tentu saja, napas naga yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Napas naga dari wanita naga tanpa tanduk ini sangat dingin. Sementara Su Zimo terganggu, wanita naga tanpa tanduk membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Sebuah aroma tercium. Segera setelah itu, lapisan es menutupi kepalanya, rambut merah, wajah, tubuh, dan anggota tubuhnya. Setelah itu, es terbentuk dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah menghilang dan patung es berbentuk manusia muncul di tempat. Ini buruk. Jika dia dibekukan oleh nafas Tyrant Dragon, organ tubuhnya akan terluka parah. Dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Petik 2. Naga berdiskusi tanpa simpati. Huff. Naga tanpa tanduk mengetuk patung es di depannya dengan lembut dan mencibir, terus berpura-pura. Ini hanya rasa dari penderitaan yang akan kamu terima. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, serangkaian retakan terdengar di kehampaan. Wanita naga tanpa tanduk itu tercengang. Tepat setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan muncul di patung es berbentuk manusia dan meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh patung es tertutup. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Sesosok berjalan keluar dengan kidarah bergelombang dan rambut merah. Dia memancarkan aura deras dan memelototi wanita naga tanpa tanduk dengan tatapan membara. Set. Naga-naga itu terkesiap. Dia sebenarnya baik-baik saja setelah dipukul oleh nafas naga embun beku dari wanita naga tanpa tanduk. Wanita naga tanpa tanduk bereaksi dengan cepat. Kidarahnya melonjak dan dia memancarkan aura dingin saat dia menyerang Su Zimo. Bang! Meskipun wanita naga tanpa tanduk menyerbu ke depan dengan cepat, dia melambung lebih cepat. Dia baru saja menyerang ke depan ketika dia dipukul mundur oleh Su Zimo. Wanita naga tanpa tanduk itu berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berdiri. Sedikit terengah-engah, dia menggertakkan giginya dan berkata, beraninya kau memukulku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pandangannya kabur dan bayangan merah menyala. Dia dikirim terbang sekali lagi dan mendarat dengan keras di tanah dengan keras. Mengaum. Wanita naga tanpa tanduk itu marah dan meraung. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya saat tubuhnya mengembang. Pakaian wanita itu pecah dan sisik naga putih perak muncul di tubuhnya, berjajar rapat seperti kepingan salju yang berkilauan. Bab 1083, Kesalahpahaman Besar. Sebagai teladan wanita dari ras naga, Longxi memiliki temperamen yang berapi-api. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang kuat, dia mengamuk di lembah tulang naga dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia akan menerobos ke alam karakteristik Dharma, untuk berpikir bahwa dia akan ditekan oleh orang luar. Selanjutnya, orang luar ini bahkan berani menggodanya secara terbuka. Dia tidak peduli dengan pernikahan itu. Suaminya harus menjadi naga surgawi 5 cakar yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti peringkat naga surgawi nomor 1, Saudara Longchang. Bagaimana orang luar ini layak? Dragonifikasi. Tanpa ragu, Longxi berubah menjadi bentuk setengah naga dan bersiap untuk mencabik-cabik penyusup itu. Su Zimo tidak memberi Longxi banyak waktu untuk bereaksi. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya, menamparkan punggungnya dengan keras. Dalam keadaan normal, telapak tangan itu seharusnya mendarat di punggung Longxi. Namun, setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, tubuh Longxi melebar dan memanjang. Telapak tangan Su Zimo tidak lagi berada di punggung Longxi, tetapi pantatnya yang bulat. Perubahan ini terjadi dalam sekejap. Pada saat Su Zimo menyadarinya, sudah terlambat dan dia segera menarik kembali kekuatannya. Piak, meskipun Su Zimo memang telah menarik kembali sebagian besar kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan pantat Longxi dengan suara yang tajam. Dagingnya bergetar, seluruh medan perang terdiam seketika. Banyak naga tercengang. Surga, apa yang Long mau lakukan? Dia benar-benar memukul Tyrant Dragon. Tamparan. Dia jelas membelainya. Petik 2. Naga meraung secara internal. Longxi baru saja berubah menjadi setengah naga ketika dia dikejutkan oleh ini. Seketika, seluruh tubuhnya menegang dan wajahnya yang cantik memerah. Su Zimo menghela nafas secara internal dengan ekspresi tak berdaya.
Dia bahkan bisa mendengar Long Si menggertakkan giginya. Ini adalah kesalahpahaman besar. Tidak ada kemungkinan penjelasan. Tidak mungkin dia bisa mengatakan padanya bahwa dia telah memukul pantatnya secara tidak sengaja. Penjelasan seperti itu hanya akan menyebabkan naga liar ini mengamuk. Saya akan membunuh kamu. Beberapa kata keluar dari celah gigi Long Si. Nada suaranya dingin dan suhu di sekitarnya sudah turun ke titik beku. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Ki darah keluar dari tubuh Long Si saat dia berjuang untuk berdiri dan melawan Su Zimo. Su Zimo sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di depannya ketika dia merasakan tindakan Long Si. Sebelum dia bisa menarik kembali telapak tangannya, dia secara naluriah menekan. Piak, Long Si baru saja berdiri ketika telapak tangan yang penuh kebencian itu mendarat di pantatnya lagi. Berdebar. Kali ini, dia terjepit di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Naga-naga itu gempar. Long Mo telah menyentuhnya lagi. Anda, Long Si tampak malu. Su Zimo mengutuk dalam hati. Dia menggerakkan telapak tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Long Si, membuatnya pingsan. Tidak peduli apa, dia harus melumpuhkan sang naga terlebih dahulu. Ki darah Long Si berangsur-angsur menjadi tenang. Sisik perak putih di tubuhnya berangsur-angsur memudar juga. Pakaiannya sudah robek. Dengan memudarnya sisik naganya, kulit putihnya yang bersinar dengan kilau menawan secara alami terungkap. Tubuh ramping dan sempurna akan diekspos ke naga. Meneguk, meneguk. Suara menelan bisa terdengar dari naga. Naga yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka untuk mengantisipasi. Tiba-tiba, seperangkat pakaian menutupi dan menyembunyikan tubuhnya yang sempurna. Desahan terdengar dari naga pada saat yang sama, terlihat agak spektakuler. Su Zimo lah yang mengeluarkan pakaiannya tepat waktu untuk menutupi Long Si yang tubuh telanjangnya hampir terlihat oleh semua orang. Naga-naga itu memelototinya dengan marah. Meskipun para naga marah tentang hal ini, mereka tidak bisa memaksa diri untuk mengatakannya. Su Zimo berdiri dan melihat beberapa naga tanpa tanduk tidak jauh dari sana. Dia menangkupkan tinjunya. Maaf, aku sedikit kasar sebelumnya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tolong bantu saya mengurus ini, Nona. Petik 2. Beberapa naga tanpa tanduk sedikit terpana. Mereka semua adalah naga dan belum pernah mendengar orang berbicara dengan sopan seperti itu. Ketika naga tanpa tanduk mendengar kata-kata menarik Su Zimo, dia adalah orang pertama yang bereaksi dan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Sebenarnya, secara logis, apa yang kamu lakukan tidak bisa dianggap kasar. Itu benar, itu benar. Naga tanpa tanduk lainnya tersenyum. Tidak ada gunanya bagi kalian untuk saling menyentuh mengingat hubungan kalian. Namun, jangan lakukan itu di depan begitu banyak orang lain kali. Hehe, beberapa naga tanpa tanduk lainnya juga tertawa. Tidak ada yang memperhatikan bahwa rona merah di wajah Long Si semakin dalam saat dia berbaring tanpa bergerak di tanah. Su Zimo mengusap dahinya dengan lembut, tidak mungkin dia bisa menjelaskan ini lagi. Kami akan pergi sekarang. Beberapa naga tanpa tanduk membantu Long Si berdiri dan melambaikan tangan pada Su Zimo, sikap mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Su Zimo masih bingung, tidak mengerti bagaimana dia bisa terlibat dengan wanita naga tanpa tanduk ini. Dia merenung sejenak dan masih tidak tahu. Karena itu, dia siap untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan berkultivasi terlebih dahulu. Saat dia berbalik, seekor naga mendekatinya dan bahkan mengacungkannya. Kakak Mo, namaku Long Ken. Kamu bisa memanggilku Ken. Naga penerangan bernama Long Ken sangat ramah. Kakak Mo, aku tahu di mana sarang nagamu. Aku akan membawamu ke sana. Baik, Su Zimo membeku sesaat sebelum mengangguk. Sebelum ini, dia bertanya secara berurutan tetapi tidak ada naga yang mengganggunya. Tapi sekarang, sebelum dia sempat bertanya, seekor naga sudah menonjol. Dalam ras naga, kekuatan memang mendominasi. Su Zimo berpikir bahwa dia telah memperoleh pengakuan dari para naga karena dia mengalahkan Long Ye, yang menduduki peringkat kelima pada peringkat naga tersembunyi. Namun, pada kenyataannya, alasan sebenarnya mengapa dia mendapatkan pengakuan dari para naga adalah karena dia menyentuh pantat Long Si. Selanjutnya, dia melakukannya 2 kali. Di mata naga, ini jauh lebih mengesankan daripada peringkat naga tersembunyi. Saat Su Zimo mengikuti Long Ken, banyak naga di sekitarnya memandangnya dengan kekaguman. Beberapa dari mereka bahkan berinisiatif untuk menyapa dan mengacungkan jempolnya. Siapa naga tanpa tanduk itu sebelumnya? Bagaimana dia berhubungan denganku? Setelah beberapa saat, Su Zimo mau tidak mau bertanya. Kakak Mo, kamu benar-benar tidak tahu? Tanya Long Ken.
Ketika dia melihat Suzimo menggelengkan kepalanya, Long Ken menjelaskan, Sister Si awalnya bertunangan dengan Brother Yan sebelum dia lahir. Namun, setelah dia dewasa, emosinya terlalu meledak dan mereka berdua tidak lagi naksir satu sama lain. Pada saat itu, mereka menyebabkan keributan besar dan berakhir dengan buruk. Karena itu, masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Long Yan secara alami merujuk pada anak hantu berkepala merah. Long Ken melanjutkan, Saudara Mo, alasan mengapa Anda datang ke garis keturunan naga penerangan kami adalah untuk menggantikan Saudara Yan. Karena itu, beberapa tetua pergi ke garis keturunan naga tanpa tanduk dan mengusulkan pernikahan. Petik 2. Mengingat kebanggaan Sister Si, dia tentu saja tidak akan menyetujuinya. Itu sebabnya dia memintamu untuk memberimu pelajaran. Memikirkan itu, hehe. Pada saat itu, Long Ken mengedipkan mata pada Suzimo dan tersenyum. Saudara Mo, jika Anda dapat menaklukkan Sister Si, garis keturunan naga penerangan pasti akan mengakui Anda sebagai tuan muda mereka. Sister Si mungkin memiliki temperamen yang buruk, tapi dia bukan orang jahat. Long Ken bahkan memberikan kata yang bagus untuk Long Si. Ketika dia mendengar itu, Suzimo menyadari alasan di balik berbagai hal. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Para Foge tua itu. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu adalah para tetua dari garis keturunan naga penerangan yang memprovokasi naga tiran dengan melamar pernikahan. Bab 1084, nomor 1 dari peringkat naga tersembunyi. Masalah ini mungkin belum berakhir. Suzimo tidak berniat memikirkannya lagi. Selama dia kembali ke sarang naganya, Long Si tidak akan bisa menerobos masuk bahkan jika dia datang mengetuk lagi. Dia bertanya dengan suara rendah, ngomong-ngomong, di mana teknik kultivasi dari garis keturunan naga penerangan? Aku berniat untuk melihatnya. Ikuti aku. Long Ken memimpin Suzimo ke depan dan tiba di depan aula besar. Setelah melewati cek oleh dua penjaga di pintu masuk aula, mereka berdua masuk. Aula itu tidak besar dan tidak ada banyak teknik kultivasi dan manual rahasia di dalamnya, bahkan tidak sebanyak puncak etiril. Untuk ras seperti ras naga, bahkan jika mereka tidak mengembangkan teknik kultivasi apapun, kekuatan mereka hanya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Teknik kultivasi hanya pelengkap untuk ras naga. Suzimo juga tidak tertarik dengan teknik budidaya ras naga. Bahkan teknik kultivasi terbaik dari ras naga tidak bisa dibandingkan dengan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Satu-satunya motifnya untuk datang ke sini adalah untuk memecahkan misteri seni Dharmic Baren di bagian yang spirit dan skill rahasia Essence Spirit. Suzimo dengan santai membolak-balik beberapa buku kuno dan matanya berbinar. Bingo, itu seperti yang dia duga. Simbol kuno dan aneh dalam seni Baren Dharmic dan skill rahasia Essence Spirit sebenarnya adalah kata-kata dari ras naga. Karena Suzimo tidak mengerti bahasa ras naga, dia secara alami tidak dapat memahami rahasia di balik mereka. Setelah mengkonfirmasi itu, dia menyalin beberapa buku kuno paling dasar di aula dan mencoba mempelajari bahasa ras naga sesegera mungkin untuk mengolah keterampilan rahasia Baren and the Essence Spirit. Suzimo meninggalkan aula utama dan mengucapkan selamat tinggal pada Long Ken sebelum kembali ke sarang naganya untuk berkultivasi di pengasingan. Pada saat yang sama, dua pertempuran di habitat naga penerangan menyebar ke seluruh lembah tulang naga dengan kecepatan tercepat. Long Ye menduduki peringkat kelima pada peringkat naga tersembunyi. Biasanya, kekalahannya seharusnya menjadi fokus. Namun, pada periode waktu berikutnya, para naga membahas pertempuran antara Suzimo dan Long Si. Hampir tidak ada yang peduli jika Long Ye berada di peringkat kelima atau keenam di peringkat naga tersembunyi. Habitat naga biru. Apa? Seekor naga biru sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin dengan kemarahan melonjak di matanya, seseorang berani menggertak Long Si. Saudara Long Yang, saya mendengar bahwa itu adalah Long Mo yang baru. Dia tidak hanya menggertak Sister Si, dia bahkan memukulnya. Naga biru lain berbisik. Naga biru bernama Long yang memiliki sosok ramping dan rambut hijau panjang. Dia memiliki wajah yang lembut dan fitur yang indah. Meskipun dia seorang pria, dia bahkan lebih cantik dari wanita. Jika Long yang berganti pakaian wanita, dia bahkan mungkin menarik perhatian dari Long Si. Dia benar-benar tidak tahu batasnya. Long yang berdiri perlahan dan berjalan keluar. Tatapan lembut melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, aku harus menghibur Sister Long Si. Dia pada dasarnya tidak sabar dan mungkin meledak karena marah. Tak lama, Long yang tiba di area garis keturunan naga tanpa tanduk. Saat dia tiba di luar kediaman Long Si, dia mendengar serangkaian geraman rendah. Tak lama,
Beberapa naga tanpa tanduk berjalan keluar dengan ekspresi sedih. Mereka dimarahi dengan buruk oleh Long Si yang marah. Saudari Long Si, ini aku. Long yang berdiri di luar gua dan berkata dengan lembut, aku mendengar seseorang menggertakmu. Aku di sini untuk melihatmu. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Serangkaian langkah kaki berat terdengar. Tak lama, sosok Long Si muncul di gua. Senyum cerah dan mempesona muncul di wajah Long Yang. Long Si memelototi Long Yang dengan mata merah dan menggertakkan giginya. Tersesat, kamu banci. Senyum di wajah Long Yang membeku. Ada banyak naga tanpa tanduk berkeliaran di dekatnya. Ketika mereka mendengar itu, naga tanpa tanduk menyeringai dan diam-diam terkejut. Meskipun Long Yang adalah seorang pria, dia bahkan lebih feminin dan cantik daripada wanita. Ditambah dengan suaranya yang lembut, banyak orang yang menindasnya sejak kecil dan menyebutnya banci. Namun, kemudian, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata itu di depan Long Yang lagi. Saat Long Yang tumbuh dan menanggung penghinaan, dia terus berkultivasi dan bertarung dengan orang lain. Meskipun dia semakin cantik, kekuatannya juga semakin kuat. Saat ini, dia sudah menjadi nomor 1 di peringkat naga tersembunyi. Di lembah tulang naga, selain Long Si, hampir semua naga Void Reversion diberi pelajaran olehnya. Seperti inilah Long Si. Jika itu naga lain, mereka pasti akan dikuliti hidup-hidup jika mereka berani mengucapkan kata-kata itu. Long yang terdiam sesaat sebelum tiba-tiba tersenyum. Kakak Long Si, aku tahu kamu marah. Namun, jangan khawatir, aku akan mengajari Long Mo itu pelajaran untukmu. Aku tidak membutuhkanmu. Long Si mendengus dingin. Ini urusanku sendiri. Aku akan menghadapinya sendiri. Long Yang, kamu bahkan lebih cantik dariku. Kenapa kau selalu menggangguku? Jangan ganggu aku lagi. Long Si mengutuk dengan marah dan berbalik untuk memasuki gua. Long Yang tidak terganggu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tersenyum lembut, bergumam dengan suara lembut, Saudari Long Si, jangan marah. Aku akan membawa kepala Long Mo untuk menemuimu dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Meskipun Long Yang tersenyum, ada niat membunuh yang jahat di matanya. Orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni. Bahkan jika dia terbunuh, itu tidak seberapa. Dia mencibir dingin dan menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. Secara alami, Su Zimo, yang berkultivasi di sarang naganya sendiri, tidak tahu bahwa dia secara misterius telah membuat musuh bebuyutan setelah hanya sebulan dalam perlombaan naga. Selanjutnya, dia belum pernah bertemu orang ini. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Pada saat itu, Su Zimo benar-benar tenggelam dalam bagian yang spirit. Ketika dia benar-benar mempelajari kata-kata ras naga dan melihat seni Dharmic Baren dan keterampilan rahasia roh esensi lagi, dia benar-benar memahami kedalaman seni Dharma itu. Dia baru saja benar-benar mengalami teror dari bagian yang spirit. Awalnya, ketika Suzimo merilis seni Dharma Tandus, itu adalah area yang sangat luas dengan dia sebagai pusatnya seperti rawa. Baik itu teman atau musuh, semua makhluk hidup di rawa akan terkorosi oleh seni Dharma Tandus. Tapi sekarang, bola kabut abu-abu muncul di telapak tangan Suzimo, bergulir dan berubah dengan aura aneh. Kabut itu sepertinya mengandung rahasia surga dan bumi dan kebenaran tertinggi dari Dao besar. Ini adalah Baren yang sebenarnya, tidak terbatas dan dapat diubah sesuka hati. Di masa lalu, bahkan di pusat Tandus, pengurangan umur hanya 100 tahun sekali. Di tepi Tandus, pengurangan umur bahkan lebih lambat dan hampir dapat diabaikan. Tapi sekarang, setiap makhluk hidup yang bersentuhan dengan kabut di telapak tangan Suzimo akan berkurang rentang hidupnya dengan kecepatan 500 tahun per napas. Setelah memahami rahasia Tandus, itu menjadi 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah lompatan kualitatif. Void Reversion memiliki umur 5.000 tahun. 500 tahun dalam satu napas berarti bahwa bahkan Void Reversions dengan 5.000 tahun umur tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 napas di bawah selubung Baren. Suzimo melambaikan tangannya dan kabut menghilang. Setelah memahami bahasa ras naga, kekuatan Baren meningkat pesat dan itu sekunder. Keuntungan sebenarnya masih merupakan inti dari bagian yang spirit, keterampilan rahasia esens spirit. Bab 1085, menyelesaikan sekali dan untuk semua. Setengah tahun kemudian. Lembah tulang naga, habitat naga penerangan. Di gua yang gelap dan hangat, 2 berkas cahaya tiba-tiba menyala seperti 2 nyala api. Di bawah iluminasi kedua nyala api, garis sosok secara bertahap menjadi lebih jelas, Suzimo lah yang telah mengasingkan diri selama setengah tahun.
Dia menghela nafas lega dan nyala api di matanya berangsur-angsur mundur sebelum menjadi tidak terlihat. Seluruh tempat tinggal gua kembali ke kegelapan sekali lagi. Dia telah memperoleh banyak hal dalam 6 bulan terakhir. Bukan hanya pemahamannya tentang seni baren dharmik dan skill rahasia Essence Spirit, bahkan mata naga penerangannya telah berubah. Awalnya, ada batu iluminasi di mata kanannya. Namun, setelah setengah tahun berkultivasi, batu iluminasi sudah menghilang. Tepatnya, itu menyatu ke mata kanannya. Baik itu formasi pedang iluminasi atau mata naga iluminasi, itu adalah keterampilan rahasia yang dipahami melalui batu iluminasi. Tapi sekarang, kedua keterampilan rahasia itu telah menyatu dalam tubuh Suzimo. Teknik visual tidak bisa lagi dianggap sebagai Illumination Dragon Eye. Kekuatan yang dilepaskan oleh teknik visual tidak hanya memiliki panas dari Illumination Dragon Eye, tetapi juga memiliki ketajaman dari Illumination Sword Formation. Teknik visual telah menjadi mata penerangan yang sebenarnya. Suzimo berdiri perlahan. Selama 6 bulan terakhir, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Tanpa batasan dari roh esensi berambut hitam, dia hampir tidak berbeda dari naga lainnya. Dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness siang dan malam dan kekuatannya meningkat setiap hari. Ini adalah kekuatan naga. Selama dia terus tumbuh, kekuatan di dalam tubuhnya akan terus meningkat. Ditambah dengan augmentasi dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, kecepatan kultivasi Suzimo bahkan lebih cepat dan dia hampir tidak memiliki hambatan di ranah Void Reversion. Suzimo ingin mencapai puncak Void Reversion sesegera mungkin. Di puncak alam pembalikan kekosongan, seseorang dapat menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur dan memasuki alam karakteristik Dharma untuk memahami kekuatan surgawi bawaan dari ras naga. Dia akan dapat benar-benar melindungi dirinya sendiri menggunakan tubuh asli ras naga ini setelah dia maju ke alam karakteristik Dharma. Tentu saja, ada hal lain yang diantisipasi Suzimo di dalam hatinya. Dalam ingatannya, semuanya dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness berakhir di bagian yang spirit tanpa sepatah kata pun setelahnya. Namun, dia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness awalnya memiliki 12 Raja Iblis. Namun, bahkan dengan naga surgawi yang disertakan, hanya ada 8 Raja Iblis yang terungkap dalam fenomena garis keturunannya. Kalau begitu, masih ada 4 Raja Iblis yang belum muncul. Dia ingin memasuki alam karakteristik Dharma sesegera mungkin dan melihat apakah ada sesuatu yang tersisa di mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Suzimo berdiri. Setelah setengah tahun mengasingkan diri, dia bermaksud untuk memeriksa Solitary Cloud. Saat dia meninggalkan sarangnya, dia melihat banyak naga berkeliaran di luar. Selain naga iluminasi, ada juga beberapa naga biru, bertanduk, tanpa tanduk, dan bersayap. Dia keluar, cepat dan beritahu saudara yang tetap jaga di sini. Aku akan pergi sekarang. Ketika beberapa naga melihat Suzimo meninggalkan sarang, mereka berseru pelan. Beberapa dari mereka berbalik dan pergi, menghilang dengan cepat. Suzimo tidak keberatan dan berjalan menuju habitat garis keturunan naga campuran. Tak lama, dia melihat Solitaire Cloud. Solitaire Cloud telah berubah bahkan lebih setelah setengah tahun. Setelah hati Solitary Cloud dihancurkan oleh Di Yin, dia memiliki hati baru yang direkonstruksi di mata air surgawi primordial. Pada kenyataannya, hati tidak berbeda dengan hati naga. Setengah tahun yang lalu, dia diganggu oleh banyak naga campuran dan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Karena itu, hati naga juga tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang, setelah setengah tahun berkultivasi, auranya telah berubah drastis dan sangat mirip dengan naga. Paling tidak, Solitary Cloud tidak lagi merasakan tekanan di depan naga banjir, naga hujan, dan naga campuran lainnya. Darah naga sudah mengalir di sekujur tubuhnya. Dia hanya kehilangan kesempatan untuk berubah menjadi naga. Suzimo senang melihat Solitary Cloud mengalami perubahan seperti itu. Setelah mengobrol sebentar, Suzimo berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tak lama, sekelompok naga berjalan mendekat. Pemimpin naga memiliki kepala penuh rambut hitam dan sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Long Si yang pernah dilihat Suzimo sebelumnya. Namun, tatapan naga itu agak menyeramkan saat dia menatap Suzimo dengan dingin dengan ekspresi tidak ramah. Disinilah masalah. Suzimo menghela nafas secara internal. Dia tidak tahu bagaimana naga ini terkait dengan Long Si, jika dia adalah kakak atau adik perempuan yang terakhir. Kamu Longmo. Naga biru berjubah hijau yang memimpin menghalangi jalan Suzimo dan bertanya dengan dingin. Suzimo mengangguk. Dibandingkan dengan Long Si,
naga betina ini terlihat jauh lebih normal. Suaranya menyenangkan dan dia tidak memiliki suara yang keras seperti Long Si. Saya Long Yang. Naga biru berjubah hijau berkata dengan acuh tak acuh sebelum berhenti, seolah-olah dia sedang menunggu Su Zimo mengungkapkan rasa takut dan hormat. Long Yang, nomor 1 di peringkat naga tersembunyi. Tak seorang pun di ras naga akan acuh tak acuh terhadap nama itu. Setengah tahun yang lalu, Su Zimo kebetulan berada di peringkat naga tersembunyi. Namun, selama setengah tahun terakhir, dia telah fokus untuk meneliti bahasa ras naga dan telah lama melupakan peringkat naga tersembunyi. Ketika dia mendengar nama Long Yang, dia tertegun sejenak dan sedikit tersesat. Su Zimo merenung sejenak sebelum menangkupkan tinjunya. Salam, Nona Long Yang. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Naga-naga yang berkumpul di sekelilingnya melebarkan mulut mereka dan tersentak, memandang Su Zimo seolah-olah dia adalah orang mati. Meskipun Long Yang cantik, dia adalah seorang pria. Semua orang di ras naga tahu bahwa ini tabu baginya. Di masa lalu, ada seekor naga yang mengolok-olok wajahnya dan dipaksa untuk memasuki medan perang darah naga olehnya. Dengan risiko terluka parah, dia membunuh naga itu secara langsung. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di ras naga yang berani memicu tabu ini. Tapi sekarang, ucapan santai Su Zimo setara dengan menyentuh reverse skale milik Long Yang. Ekspresi Long Yang langsung menjadi dingin. Ketika Su Zimo melihat reaksi naga di sekitarnya, dia menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa mengetahui alasan di baliknya. Karena itu adalah seorang wanita sebelum dia, Su Zimo tidak ingin terjerat dengannya. Dia menangkupkan tinjunya sekali lagi dan berkata dengan tulus, Nona Long Yang, ini pertama kalinya saya di sini. Jika saya entah bagaimana telah menyinggung Anda, tolong maafkan saya. Petik 2. Meskipun dia tulus, kata-katanya sangat menusuk ke Long Yang. Potong omong kosong dan pergi ke medan perang darah naga. Long Yang menggertakkan giginya. Aku akan mengambil hidupmu hari ini. Su Zimo mengerutkan kening. Bahkan sekarang, dia masih bingung. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Long Yang, bagaimana itu meningkat ke titik medan perang darah naga. Menurut Paman Yan, mereka bisa bertarung sampai mati di medan perang darah naga. Bahkan jika mereka mati, tidak ada yang akan mengganggu. Long Yang memelototi Su Zimo dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi, langsung menuju medan perang darah naga. Dalam ras naga, kecuali ada yang berada di sarang naga mereka sendiri, mereka tidak berhak menolak tantangan. Su Zimo merenung sejenak dan tidak dapat memahaminya. Namun, dia masih mengikuti dengan ekspresi tenang. Dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati. Naga-naga itu bersemangat dan menuju ke medan pertempuran darah naga. Melewati alun-alun pusat, Su Zimo mendongak dan akhirnya melihat nama Long Yang di baris pertama peringkat naga tersembunyi. Nomor 1 dari peringkat naga tersembunyi. Su Zimo tersenyum lembut dan bergumam, bagus juga. Sekali dan untuk semua, seharusnya tidak ada masalah lagi setelah pertempuran ini. Bab 1086, Penindasan. Kakashi, Kakashi. Seekor naga tanpa tanduk berlari di depan Long Si dan sedikit terengah-engah. Long Yang pergi mencari Long Mo dan mereka berdua akan bertarung sampai mati di Dragon Blood Battlefield. Ekspresi Long Si sedikit berubah saat dia mengerutkan kening dalam-dalam dalam pemikiran yang mendalam. Saudari Si, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Ini salah Long Mo karena menggertakmu sebelumnya. Naga tanpa tanduk berkata dengan cara yang menguji. Apa yang Anda tahu? Long Si menginjak kakinya dan berbalik untuk berlari. Berita tentang Long Yang dan Long Mo memasuki medan perang darah naga menyebar dengan cepat ke seluruh lembah tulang naga. Hampir semua naga yang tidak mengasingkan diri berlari untuk menyaksikan pertempuran. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Itu tidak perlu dikatakan. Long Yang adalah nomor 1 di peringkat naga tersembunyi sementara Long Mo adalah nomor 5. Selanjutnya, saya mendengar bahwa dia baru saja memasuki ranah Void Reversion. Petik 2. Betul sekali. Daripada bertanya siapa yang akan menang, lebih baik bertanya berapa lama Long Mo bisa bertahan. Saya mendengar bahwa Long Mo adalah orang yang memiliki keinginan mati dan memicu tabu Long Yang. Sebelum Long Yang dan Long Mo tiba, banyak naga sudah berkumpul di sekitar medan perang dalam keributan. Tak lama, naga-naga itu bubar. Long Yang berjalan perlahan dengan ekspresi gelap dan naik ke medan perang darah naga yang berlumuran darah. Su Zimo mengikuti di belakang dengan acuh tak acuh. Medan perang sangat luas dan berbau darah. Keduanya berada dalam posisi berhadapan. Long Yang, turun. Aku tidak membutuhkanmu untuk membelaku. Tiba-tiba,
Raungan keras terdengar dari bawah medan perang. Long Si muncul dan berteriak pada Long Yang. Long Yang melirik ke samping dan menggelengkan kepalanya. Saudari Long Si, ini tidak ada hubungannya denganmu. Long Mo adalah orang yang memiliki keinginan mati. Long Yang, kamu. Long Si terdiam. Dalam keadaan normal, secara teori, dia seharusnya senang bahwa Long Yang berdiri untuk membantunya mengajari Long Mo pelajaran. Bahkan jika Long Mo mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak menginginkan pertempuran hidup dan mati di antara mereka berdua. Semakin banyak naga berkumpul di sini. Long Yang berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda memiliki keinginan terakhir, Anda dapat mengucapkannya. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya keinginan terakhir. Tidak apa-apa selama Anda tidak mengecewakan saya. Saya belum memiliki kesempatan untuk meregangkan otot saya dengan benar sejak datang ke sini. Petik 2. Arogan. Kata-kata itu terdengar sangat arogan bagi para naga. Serangkaian ejekan terdengar dari naga. Banyak naga mencibir. Namun, Long Yang tidak tertawa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Long Mo terlalu tenang. Long Yang menarik kembali penghinaannya dan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menyerbu ke arah Su Zimo dalam sekejap mata. Dentang, dentang. Long Yang mengulurkan telapak tangannya dan sedikit menekuk jarinya, menjentikkan kuku tajam yang bersinar dengan kilatan dingin. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangan dan menyelimuti Su Zimo sepenuhnya. Su Zimo terkejut. Langkah Long Yang adalah teknik pertarungan jarak dekat yang sangat brilian. Kebanyakan naga mengandalkan tubuh fisik mereka untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, Long Yang tidak hanya mengungkapkan fisiknya yang kuat dan kekuatan ledakan yang menakutkan, dia bahkan melepaskan teknik pertarungan jarak dekat yang brilian ini, langsung, dia mengambil keuntungan. Tanpa tergesa-gesa, Su Zimo memutar telapak tangannya menjadi pedang dan menebas ke arah kekosongan yang tidak jauh. Haha, apa itu? Long Mo sudah bingung. Petik 2. Naga di bawah tertawa terbahak-bahak saat melihat gerakan Su Zimo. Namun, tawa para naga berhenti tepat setelahnya. Saat telapak tangan Su Zimo turun, pusaran laut raksasa muncul di medan perang dan serangkaian ledakan mengerikan terdengar, seolah-olah itu bisa menelan semua makhluk hidup di dalam dan menenggelamkan mereka sepenuhnya. Posisi pusaran. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dia melepaskan niat pedang dari manual penenang laut. Ekspresi Long Yang sedikit berubah. Kekuatan hisap yang meledak dari telapak tangannya menghilang seketika melawan pusaran yang menakutkan dan tubuhnya bergoyang dengan goyah. Guyuran. Long Yang meraung dan melepaskan kidarahnya, menyebabkan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Darah tsunami. Seolah-olah tsunami telah terbentuk di dalam tubuh Long Yang juga, cocok dengan pusaran yang mengelilinginya. Seketika, sosoknya menjadi stabil. Astaga, telapak tangan Long Yang terus meraih wajah Su Zimo. Su Zimo meratap dalam hati. Sampai saat ini kultivasinya, dia hanya bertemu dua kultivator di dunia kultivasi yang telah berkultivasi ke ranah darah tsunami. Memikirkan bahwa dua naga yang dia temui dalam waktu kurang dari setahun setelah tiba di ras naga akan mencapai ranah ini. Tanpa ragu, Su Zimo juga melepaskan kidarahnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara tsunami bisa terdengar. Su Zimo melangkah maju dan meninju telapak tangan Long Yang dengan keras. Bang! Tiba-tiba, dua kekuatan besar bertabrakan dan ki darah mereka terkorosi. Seolah-olah dua tsunami raksasa telah jatuh, menyebabkan ledakan keras. Ekspresi Long Yang sedikit berubah saat dia mundur. Su Zimo juga mundur selangkah. Ini adalah naga pertama yang bisa memaksanya untuk mundur selangkah di lembah tulang naga. Baik, Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju sekali lagi, menyerbu ke arah Long Yang. Long Yang mengerutkan kening. Tabrakan ini menyebabkan auranya berhenti dan dia tidak bisa maju lebih jauh. Namun, Long Mo tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Kenyataannya, Su Zimo mengolah tidal manual dan kidarahnya melonjak tanpa henti seperti gelombang tsunami demi gelombang, hampir tidak ada jeda sama sekali. Dengan bantuan tidal might, kekuatannya terus meningkat. Su Zimo meninju sekali lagi dengan kekuatan yang ganas. Long Yang tidak menghindar atau menghindar. Kidarahnya meledak saat dia membalas dengan pukulan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Su Zimo mundur selangkah lagi. Namun, Long Yang terhuyung mundur 3 langkah. Sebelum dia bisa mengatur napas, sesosok melintas di depannya dan Su Zimo maju sekali lagi dengan pukulan lain. Ledakan. Long Yang mundur sekali lagi setelah menerima pukulan.
Bang, bang, bang. Suzimo terus maju dan menghujani pukulan satu demi satu. Kekuatannya terus meningkat seperti dewa perang yang tak tertandingi dengan aura yang sangat kuat. Serangannya sepadat hujan tetapi mereka sangat ganas dan tidak memberi Long Yang kesempatan untuk mengatur napas. Long Yang hanya bisa mundur berulang kali dalam menghadapi serangan itu. Ekspresinya berubah jelek. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas serangan seperti itu. Tidak mungkin baginya untuk mundur, apalagi membalas. Saat ini, dia benar-benar terperangkap dalam serangan Suzimo. Dia tidak bisa mendorong ke depan. Namun, dia juga tidak bisa mundur. Dia hanya bisa bertahan terus-menerus sampai energinya habis. Ini adalah lingkaran setan. Atau lebih tepatnya, dia tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Rasa darah yang samar sudah muncul di mulut Long Yang setelah serangkaian tabrakan langsung. Giginya sudah mengendur karena shock. Lingkungan medan perang sangat sunyi. Naga-naga itu tercengang. Adegan di depan mereka benar-benar melebihi harapan mereka. Nomor satu dari peringkat naga tersembunyi, Long Yang dari garis keturunan naga biru, ditekan oleh orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni. Bab 1087, benar-benar menyegarkan. Long Si membuka mulutnya sedikit dengan ketidakpercayaan di matanya. Dia pernah merasakan kekuatan Suzimo sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka Suzimo akan mampu melawan Long Yang. Long Yang adalah naga biru dengan garis keturunan yang kuat dan menduduki peringkat pertama pada peringkat naga tersembunyi, kekuatan tempurnya lebih dari 2 kali lipat miliknya. Bagaimana orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni ini bisa menekan Long Yang? Mungkinkah garis keturunan orang luar ini bahkan lebih kuat dan mulia daripada garis keturunan naga biru? Itu tidak mungkin. Long Si dengan cepat menolak pemikiran itu. 9 ras primordial mendominasi dunia kuno. Dalam 9 balapan, garis keturunan ras naga lebih unggul dari semuanya. Tapi bagaimana orang ini melakukannya? Dia baru saja memasuki ranah Void Reversion, seperti apa jadinya jika dia menguasai ranah Void Reversion dan berada di puncaknya? Long Si terlalu akrab dengan naga di lembah tulang naga dan tidak ada yang baru tentang mereka. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang Suzimo. Tiba-tiba, dia merasakan rasa ingin tahu yang kuat terhadap Suzimo. Sepertinya dia harus menjalani Dragonification. Iya, jika ini terus berlanjut, Long Yang mungkin akan ditekan sampai mati oleh Long Mo. Berubah menjadi setengah naga sudah cukup untuk membalikkan situasi. Naga berdiskusi dengan lembut. Meskipun Suzimo lebih unggul di medan perang, pertarungan ini tidak seberapa dalam pertarungan antar naga. Itu jauh dari titik kemenangan, apalagi hidup dan mati. Mengaum. Di bawah tekanan Suzimo yang mencekik, Long Yang akhirnya tidak tahan lagi dan mengeluarkan raungan naga. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya dan sosoknya melebar, menembus pakaiannya. Sisik hijau muncul di tubuh Long Yang dengan kilatan dingin. Tubuhnya naik ke ketinggian 10 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik hijau dan kedap udara tanpa celah. Pahanya kuat dan kakinya tumbuh cakar tajam yang menggali jauh ke dalam platform batu. Cakar naga itu bisa melepaskan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Kecepatan gerakan Long Yang telah meningkat secara signifikan. Bang! Setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, Long Yang akhirnya bertahan melawan pukulan Suzimo tanpa mundur sama sekali. Long Mo, pertempuran ini baru saja dimulai. Long Yang mencibir dan mengerahkan kekuatan dengan kakinya, berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang menyerang Suzimo. Waktu yang tepat, mata Suzimo berbinar dan dia tidak mundur selangkah pun. Dengan ledakan, dia mengaktifkan Plow Heaven Stride dan mendekati Long Yang yang masuk. Ledakan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan ledakan keras. Seluruh kekosongan bergetar. Keduanya jatuh. Itu bahkan perpecahan. Set. Kali ini, ekspresi naga sedikit berubah. Setelah Long Yang berubah menjadi setengah naga, kekuatan, kecepatan, stamina, kekuatan ledakan, dan bahkan pertahanannya meningkat dengan jelas. Meski begitu, Long Yang tidak menang. Pada saat itu, Suzimo telah mendorong ki darahnya hingga batasnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan fenomena garis keturunannya, dia telah melepaskan kekuatan penuhnya. Garis keturunannya melonjak di dalam tubuhnya seperti tsunami dengan kekuatan yang menakutkan. Berdiri di tempat, rambut merah Suzimo menari-nari liar seperti nyala api. Dengan tatapan tajam, dia tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Lagi. Ledakan. Dalam sekejap, Suzimo menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Long Yang. Bang! Tinju bertabrakan dan mereka berdua bertukar pukulan lagi. Kali ini, tak satu pun dari mereka mundur.
Mereka berdua sangat dekat saat mereka saling melotot. Mengandalkan fisik mereka yang kuat, mereka menahan kekuatan yang melonjak ke tubuh mereka. Ada jeda sesaat. Tiba-tiba, mereka berdua menyerang pada saat yang sama, bertukar pukulan dengan kecepatan saat bayangan tinju mereka menari. Bang, bang, bang. Dalam rentang 10 napas pendek, mereka berdua bertukar setidaknya 100 pukulan. Bentrokan momentum menyebabkan daging dan darah berceceran di mana-mana, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya. 10 napas itu adalah contoh sempurna untuk itu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman pada jarak ini. Keduanya terluka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghindari kerusakan fatal sebanyak mungkin. Meskipun pertukaran antara mereka berdua tampak singkat, pada kenyataannya, itu adalah kompetisi kekuatan, kecepatan, dan bahkan stamina. Menurut pendapat Long Yang, dia pasti akan mampu bertahan sampai akhir dengan stamina yang tak ada habisnya dan pertahanan yang kuat setelah berubah menjadi setengah naga. Namun, setelah 10 napas, mata Suzimo bersinar terang dan dia bertarung lebih berani. Long Yang bisa dengan jelas melihat luka di tubuh Suzimo. Meskipun mereka belum sembuh, mereka sudah berhenti berdarah. Sungguh kekuatan generasi yang mengerikan. Long Yang samar-samar menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, kemenangan tidak akan dapat diprediksi. Ledakan. Setelah bentrokan lain, Long Yang mundur dan sedikit terengah-engah saat dia melebarkan jarak di antara mereka. Kedua sosok itu berdiri diam sekali lagi. Keributan pecah di antara naga. Keduanya sudah terluka. Jubah merah Suzimo hampir robek dan ada banyak luka di tubuhnya. Namun, itu tidak fatal dan lukanya juga tidak dalam. Long Yang juga terlihat sangat menyedihkan. Lusinan sisik naga di tubuhnya hancur dan beberapa luka hancur. Long Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Kamu sangat kuat dan kamu sudah jauh melampaui harapanku. Saya telah memutuskan untuk tidak menahan diri dan memberi Anda rasa hormat yang cukup. Aku akan menggunakan metode terkuatku untuk membunuhmu di sini." Suzimo tersenyum tanpa rasa takut. Dia benar-benar puas dengan pertempuran ini. Kembali di tanah warisan Dao, tubuh dan garis keturunan ini tidak dapat digunakan. Setelah itu, tubuhnya dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri di klan. Sejak dia tiba di tanah warisan Dao, Suzimo telah menekan bola frustrasi. Sekarang akhirnya dirilis, dia merasa sangat segar dan puas. Tidak peduli seberapa Long yang mengancamnya, Suzimo tidak mengambil hati. Meskipun dia juga sedikit terluka, situasinya masih di bawah kendalinya. "Ayo, biarkan aku melihat trik apa lagi yang kamu miliki." Suzimo tersenyum lembut dan ki darahnya meledak. Dia menyerang ke depan sekali lagi, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Membawa aura apokaliptik, dia tiba di depan Long Yang secara instan. Ledakan. Dia mengeluarkan pukulan. Ini adalah pukulan yang dilepaskan ketika ki darah seseorang didorong dan terakumulasi hingga batasnya, seolah-olah itu bisa mengurangi semua rintangan di depannya menjadi debu. Ini juga merupakan pukulan paling menakutkan yang dikeluarkan Suzimo sejak awal pertempuran. Pada saat yang sama, mata kanannya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang berisi ujung yang sangat tajam seperti matahari yang terik. Teknik visual. Ledakan. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat keluar, seolah-olah bisa menembus, membakar, dan merobek semuanya. Ini adalah mata penerangan yang bahkan lebih menakutkan daripada mata naga penerangan. Kombinasi dua kekuatan pamungkas itu sempurna dan tanpa cacat. Faktanya, Long Yang bisa mencium aura kematian dan ekspresinya berubah. Bab 1088, Hantu Naga Surgawi. Long Yang tidak punya waktu untuk berpikir saat ki darahnya melonjak dan tulangnya mengalami transformasi. Tubuhnya yang awalnya setinggi 10 kaki mengembang dengan cepat dan memanjang. Tubuh ramping melonjak ke langit dan berputar ke atas. Bentuk naga yang lengkap. Tubuhnya panjangnya puluhan kaki dan ditutupi sisik hijau. Dengan 4 cakar di bawah perutnya dan tanduk di kepalanya, kepala naga jahatnya bergoyang dan dia naik ke udara, terbang melintasi awan. Itu hampir tubuh naga yang sempurna. Saat Long Yang berubah menjadi bentuk naganya, cahaya mata iluminasi turun dan mendarat di tubuh naga. Berdengung, tubuh naga melonjak ke langit dan sinar cahaya meninggalkan luka besar di atasnya, menyebabkan darah mengalir. Lebih dari 10 sisik naga jatuh dan sudah hangus, penuh dengan bekas luka pedang. Naga-naga itu gempar ketika mereka melihat itu. Meskipun ancaman teknik visual tidak besar, itu memiliki keuntungan yang instan dan tak terduga. Kekuatan teknik visual itu sendiri jauh lebih rendah daripada banyak seni dharma.
Bahkan teknik visual yang kuat seperti Illumination Dragon Eye tidak bisa menembus pertahanan sisik naga biru dan melukai tubuh yang terakhir. Tapi sekarang, teknik visual Su Zimo hampir menembus tubuh naga Longyang. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa jika Longyang tidak menyulap bentuk naga lengkapnya tepat waktu, dia pasti sudah setengah mati. Bang! Naga biru mengayunkan ekornya dan bertabrakan dengan tinju Su Zimo. Tubuh Su Zimo bergidik dan dia terlempar. Kekuatan Longyang sangat kuat dalam wujud lengkap naga birunya, Su Zimo tidak bisa menahannya hanya dengan tubuh aslinya dari ras naga dan garis keturunan. Pertarungan antara mereka berdua tampak bola-balik. Namun, pada kenyataannya, Longyang yang menderita kerugian besar. Dia tidak mengeluarkan satu suara pun tetapi mata naganya menunjukkan rasa sakit yang hebat. Luka-luka yang disebabkan oleh mata iluminasi di tubuhnya berdampak besar padanya dan luka itu belum pulih. Garis keturunan naga biru memiliki kemampuan generasi yang paling menakutkan. Kekuatan yang membakar dari Illumination Dragon Eye saja tidak bisa menghentikan tubuhnya dari generasi. Namun, ada ujung tajam bercampur dengan luka yang merobek dagingnya terus-menerus, itu setara dengan kemampuan regenerasinya. Longyang melewati awan sementara darah naga menetes dari tubuhnya terus-menerus. Setiap gerakan menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk menembus luka-lukanya. Langit dipenuhi dengan tekanan yang bergetar setelah dia berubah menjadi naga biru. Ini adalah tekanan yang unik untuk ras naga. Setiap ras dengan garis keturunan yang lebih rendah akan terpengaruh oleh tekanan. Semakin rendah garis keturunannya, semakin besar dampaknya. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melihatnya. Matanya bersinar terang, tetapi seolah-olah dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ledakan. Di dalam awan, kepala naga yang jahat dan menakutkan tiba-tiba menjulur dan membuka mulutnya, menyemburkan semburan besar ke arah Su Zimo. Aliran deras turun dan membentuk lautan tanpa dasar di medan perang. Sebagai seorang Wim, Solitary Cloud mengetahui seni Dharma serupa. Namun, Wims hanya bisa memerintah dengan bebas di danau dan rawa paling banyak. Adapun ras naga, mereka adalah penguasa sejati yang bisa membalikkan sungai dan lautan. Terhadap kekuatan itu, Su Zimo sama tidak berartinya dengan semut dan ditelan tsunami hampir seketika. Seni Dharma ini tidak berbeda dengan lautan yang sebenarnya. Di hadapan kekuatan langit dan bumi, kekuatan apapun akan rentan. Longyang berputar di udara dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar. Matanya bersinar terang saat dia menatap permukaan laut, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Sesaat kemudian, dia menghela nafas lega ketika tidak ada gerakan di permukaan laut. Mengaum, Longyang berseru dengan penuh semangat. Apakah sudah berakhir? Pikiran yang sama melintas di benak para naga saat mereka menatap medan perang. Agar adil, tidak ada naga Void Reversion di lembah tulang naga yang bisa bertahan melawan seni Dharmic Longyang. Namun, Longmo berbeda. Bahkan ketika mereka melihat Longmo ditenggelamkan, para naga masih merasa tidak nyaman. Sepertinya Longmo tidak akan mati dengan mudah. Tiba-tiba, permukaan laut yang awalnya tenang tampaknya digerakkan oleh sepasang tangan tak terlihat saat mulai berputar. Itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sesaat kemudian, pusaran raksasa terbentuk di tengah lautan. Di tengah pusaran, api penyucian besar yang dipenuhi ki darah melayang perlahan dengan serangkaian ratapan mengerikan. Merusak. Suara Su Zimo terdengar di api penyucian. Api penyucian hancur. Gunung mayat yang menjulang tinggi muncul dan mewarnai seluruh lautan menjadi merah. Berdiri di gunung mayat, Su Zimo seperti dewa kematian di neraka yang tidak bisa diabaikan. Kombinasi Asura Saber dan Si Calming Manual memungkinkan Su Zimo melarikan diri. Swoosh! Long yang sangat marah dan terengah-engah, menatap Su Zimo. Tiba-tiba, dia menukik ke bawah dan membuka mulutnya, mengeluarkan raungan mengerikan dari kedalaman tenggorokannya yang mengguncang dunia. Raungan naga biru. Naga dari 5 garis keturunan dilahirkan mampu melepaskan teknik domain suara ini secara bawaan. Kebanyakan pembudidaya manusia tidak akan mampu menahan auman naga banjir dan hujan, apalagi naga dari 5 garis keturunan. Kekuatan raungan naga dari 5 garis keturunan bahkan lebih menakutkan. Bahkan binatang buas berdarah murni dengan kekuatan yang lebih lemah bisa terbunuh seketika. Di antara 5 garis keturunan, auman naga biru adalah yang terkuat. Itu karena kekuatan auman naga terkait erat dengan garis keturunan seseorang. Karena naga biru memiliki garis keturunan terkuat, kekuatan auman naga mereka secara alami adalah yang terkuat. Ekspresi Su Zimo berubah. Saat raungan naga terdengar, dia merasakan sakit yang tajam di telinganya.
Seberapa kuat tubuhnya? Dia mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan sebagian besar keterampilan rahasia domain suara tidak banyak memengaruhinya. Namun, sebelum auman naga biru benar-benar meletus, telinganya sudah terasa sakit. Suzimo segera menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan melawan auman naga biru jika dia tetap dalam kondisi ini. Jika dia mengambilnya secara langsung, gendang telinganya akan tertusuk. Bahkan roh esensinya bisa terguncang. Meretih. Tiba-tiba, suara tulang Suzimo bergerak bergema dari tubuhnya. Bersin. Pakaiannya robek dan tubuhnya melebar. Sisik merah tumbuh di tubuhnya seperti pelat besi panas, memancarkan aura panas. Dragonifikasi. Bentuk setengah naga. Di mata para naga, Long yang tidak bisa langsung menekan Suzimo bahkan setelah berubah menjadi wujud naga lengkapnya, itu tidak benar. Namun, apa yang tidak diketahui oleh para naga adalah bahwa sampai titik kultivasi Suzimo ini, satu-satunya makhluk hidup yang dapat memaksanya sampai titik ini adalah pemimpin ras dewa di masa lalu. Bahkan melawan Di Yin, Suzimo tidak harus menjalani Dragonification. Setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan Suzimo juga meningkat. Rasa sakit yang menusuk di telinganya sudah banyak hilang. Namun, itu tidak cukup. Deru naga biru sudah meletus sepenuhnya. Mata Suzimo berbinar dan ki darahnya melonjak. Hantu naga dewa yang hidup muncul di belakangnya dan berputar ke atas. Pria dan naga itu memelototi Long yang menyerbu, memancarkan aura gemetar dan kekuatan yang mendominasi. Untuk beberapa alasan, Long yang merasakan rasa takut ketika dia dimelototi oleh pria dan naga itu dan secara naluriah berhenti di jalurnya.